6 sahabat Nabi surga di akhirat, kaya di dunia. Tahukah kamu, ada 6 sahabat ring satu Nabi yang tajir melintir? Tidak cukup sampai di situ, mereka pun diberikan kabar gembira dengan surga. Mau tahu manusia-manusia mulia dan sangat beruntung dunia dan akhirat ini? Yuk kita simak bersama. Dari Sa'idi bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, Az-Zubair, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Anak Sa'idi berkata, kalau dihitung mereka tadi ada 9, lantas tidak disebutkan yang ke-10. Orang-orang berkata, kami berdoa kepada Allah, wahai Abul Awar siapakah yang termasuk yang ke-10? Sa'idi bin Zaid berkata, kalian mohon berdoa kepada Allah untukku semoga termasuk yang ke-10 tersebut yang berada di surga. Abu Isa berkata, Abul Awar itu adalah Sa'idi bin Zaid bin Amr bin Nufail. Hr. Tirmidzi, No. 3748. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Abi Waqqas di surga, Sa'idi bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hr. Tirmidzi, No. 3747 dan Ahmad, 1193. Menurut penelusuran Miftah Haji Yusuf Pati yang ditulis di sindonews.com 2023, dari 10 orang yang dijamin surga itu, 6 diantara merupakan orang-orang kaya pada masa itu. Siapa sajakah mereka? Pertama, berikut ulasannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Total kekayaan khalifah kedua ini pada saat wafat setara 11,2 triliun rupiah. Kendati demikian, beliau hidup amat bersahaja. Ketika Umar berkuasa, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Barat takluk di hadapan pasukan Islam. Namun, pola hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amatlah sederhana. Beliau tidur hanya beralaskan pelepah kurma. Ketika Umar bin Khattab wafat, beliau meninggal dunia sebagai orang yang kaya raya. Kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal sebesar 11,2 triliun rupiah. Data itu diambil dari kitab Al-Fiqh al-Iqtisadi li Umar ibn al-Khattab, halaman 44 dan halaman 99. Dengan hitungan nilai konversi 1 dinar sama dengan 2,5 juta rupiah. Kedua, Abdurrahman bin Auf nilai radhiyallahu anhu, manusia yang gagal miskin. Kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu saat wafat setara 6,212 triliun rupiah. Kekayaan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sangat besar. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah, era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Sa'id bin Al-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'id menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar. Total aset kekayaan saat beliau wafat seperti dikutip oleh Ibn Hajar adalah 3.200.000 dalam bentuk dinar, menurut asumsi Ibn Hajar, Al-Fath, Juz 14, halaman 448 dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntasi faraid, maka total tarikah, harta yang ditinggalkannya, adalah 100.000 dinar dikali 4,
orang istri, dikali 8, asal al-masalah, 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 6.212.688 juta rupiah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 7, halaman 184 mengutip sumber lain menulis bahwa saat wafatnya, Abdurrahman meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dibagi. Jumlah itu ditambah harta yang diwariskan kepada 4 istrinya berjumlah 4,9 triliun rupiah. Saat hendak wafat beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta Perang Badar yang masih hidup yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat setara 77,7 miliar rupiah. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Jumlahnya yang besar ini hingga mendorong Aisyah radhiyallahu anha berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari nektar. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakannya secara cuma-cuma. Ketiga, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nilai kekayaan beliau saat wafat 3,5 triliun rupiah. Al-Bukhari dalam Al-Jami, Al-Syahih, Al-Bukhari, Juz 3, halaman 1137 memaparkan, Zubair radhiyallahu anhu wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak, tanah, di antaranya yang berada di Gabah, wilayah di barat laut Madinah, sekitar 6 km dari Madinah, 11 rumah, besar dar, di Madinah. 2 rumah di Bashrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dari total harta peninggalannya, tarikah, untuk para cucunya dan 2/3-nya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Beliau memiliki 4 orang istri di mana setiap istri mendapatkan waris senilai 1.200.000 dirham, Syahih Al-Bukhari. Keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nilai kekayaan Utsman bin Affan saat wafat sebesar 2,5 triliun rupiah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir, Juz 7, halaman 214 merinci kekayaan Utsman tersebut. Jumlahnya setara dengan 2.532.942.750.000 rupiah. Selain dijuluki Dzun Nuraini, pemilik 2 cahaya, karena Rasulullah menikahkannya dengan 2 putrinya. Utsman juga dikenal sebagai saudagar kaya yang sangat dermawan. Khalifah ketiga Islam ini juga disegani malaikat karena memiliki sifat pemalu. Dalam riwayat disebutkan, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sering membantu kaum muslimin dan perjuangan Rasulullah. Versi lain menyebut jika dihitung, aset kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencapai 22 triliun rupiah. Beliau sangat dermawan dan memiliki jasa besar untuk umat muslim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membeli sumur milik seorang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. Sampai hari ini sumur wakaf Utsman ini masih mengeluarkan air. Selain itu, pada perang Tabuk melawan pasukan Romawi, Sayyidina Utsman juga menyediakan 300 ekor unta dan 1.000 dinar sebagai bekal perang. Keistimewaan lainnya, beliau berjasa dalam membukukan mushaf Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Sedekah-sedekahnya telah mencapai kurang lebih 1/3 dari total hartanya. Karena begitu berkahnya, sampai hari ini aset kekayaan Utsman masih ada berupa kebun kurma dan hotel megah di Madinah. Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Harta kekayaan Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu saat wafat setara 542 rupiah miliar. Sumber lain, At-Tabakat Al-Kubra, Ibn Sa'di, Juz 3, halaman 222, mengutip bahwa jumlah seluruh kekayaan Tolhah, tunai dan non-tunai, saat wafat adalah 30 juta dirham atau setara 1,846 triliun rupiah. Ia tergolong bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangan heroik Tolhah menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Uhud mendapat pujian para sahabat Nabi lainnya. Dalam buku, Muslim Sukses Dunia Akhirat, karya Nova Irwan Hasmi diceritakan kesetiaan Tolhah mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam Perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah.
Orang-orang yang berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah 11 orang Ansyar dan Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Tolhah adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian mengantarkannya menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Tolhah, dan dengan ringan Tolhah pun mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan. Pernah dia membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Tolhah membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansyar dan Muhajirin keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu meski itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas jika Rasulullah memberinya gelar Tolhah al-Jaud, Tolhah yang pemurah, dan Tolhah al-Fayyad, atau Tolhah yang dermawan radhiyallahu anhu. Kekayaan Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu saat wafat setara 15,381 miliar rupiah. Nilai tarikah atau harta warisnya seperti dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 8, halaman 84 sebesar 250.000 dirham. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan 15.380.750.000 rupiah. Semasa hidupnya Sa'id memang kaya raya dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sifat kedermawanannya tak berkurang sedikit pun sepanjang hidupnya. Menjelang wafatnya, beliau ingin menginfakkan setengah dari hartanya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sa'id Abi Waqqas radhiyallahu anhu tak hanya dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Beliau merupakan orang ketiga yang memeluk Islam. Keutamaan lain, beliau orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Juga dikenal memiliki doa mustajab di kalangan sahabat.